Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kehidupan kita selalu bergerak menuju ketuaan, selalu bergerak menuju kematian. Semakin hari semakin kita menua, semakin hari semakin kita mendekat pada kematian. Tetapi kematian tidak ada yang pernah tahu kapan akan terjadi, kapan akan menjemput. Karena syarat kematian tidaklah harus mereka yang tua-tua saja, bahkan mereka yang masih dewasa, masih remaja, masih kanak-kanak pun sangat mungkin untuk mengalami kematian. Seperti halnya daun yang jatuh dari pohonnya, tidak harus mereka yang berwarna coklat saja, tetapi daun-daun yang berwarna hijau, yang berwarna kuning, bahkan yang masih muda sekalipun sangat mungkin untuk jatuh. Demikian juga di dalam kehidupan kita, yang meninggal itu tidak harus mereka yang sudah tua-tua saja, tidak harus mereka yang sudah lemah saja, yang sudah sakit-sakitan, tetapi bisa saja mereka yang masih kuat, masih remaja, bahkan masih kanak-kanak sangat mungkin untuk mengalami kematian. Karena syarat kematian tidaklah harus tua, syarat dari kematian tidaklah harus sakit-sakitan. Mereka yang masih muda, masih kuat, masih sehat, bisa saja kematian akan datang menjemputnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita. Seperti halnya daun yang jatuh, tidak memandang apakah daun tersebut sudah tua atau belum. Karena yang masih muda pun sangat mungkin untuk jatuh. Demikian juga di dalam kehidupan kita, yang meninggal tidaklah harus mereka yang sudah tua-tua saja. Yang masih muda sangat mungkin untuk jatuh. Oleh karena itu, kita harus memahami hakikat kehidupan ini, harus memahami sifat dari kehidupan ini yang dicengkram oleh hukum perubahan, hukum ketidakkekalan. Yang mau atau tidak mau, kita harus siap menghadapi kematian. Sesungguhnya kematian ini datang menjemput siapapun tanpa pandang bulu. Makanya baik yang bijaksana maupun yang tidak, baik yang tua maupun yang muda, baik yang kuat maupun yang lemah, semuanya bergerak menuju kematian. Tidak ada terkecuali, karena siapapun yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Ini adalah konsekuensi dari kehidupan. Sang Buddha mengatakan, Dahara ca mahanta ca ye bala ye ca pandita, sabbe macua sang yanti, sabbe macu parayana. Baik yang tua, baik yang muda, baik yang bijaksana, baik yang dungu, semuanya bergerak menuju kematian. Sama di sini kita juga sama-sama bergerak menuju kematian, sama-sama bergerak menuju perubahan. Hanya saja kita tidak tahu pastinya kapan kita akan mati. Tapi yang jelas saat ini ketika kita sadar bahwa kita masih bernafas, kita masih hidup, maka pada saat ini pula kita harus menggunakan kesempatan ini untuk sebaik-baiknya. Karena kesempatan yang kita gunakan sebaik-baiknya tidak akan membuahkan penyesalan ketika kita menghadapi kematian. Banyak orang yang di ujung kematian akan menyesal begitu berat. Karena apa? Karena ketika mereka masih hidup, ketika mereka masih sehat, mereka tidak menggunakan kehidupannya dengan sungguh-sungguh, tidak digunakan untuk kebaikan. Maka ketika menghadapi kematian yang terjadi adalah penyesalan. Karena penyesalan sesungguhnya adalah tidak melakukan sesuatu padahal ada kesempatan, padahal ada waktu untuk melakukan itu. Nah, sekarang ketika kita menyadari bahwa diri kita masih bernafas, masih sehat, masih bisa beraktivitas, itu artinya kita masih memiliki kesempatan yang luar biasa untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan saat ini adalah teman sejati yang akan menemani kita kemanapun kita pergi, yang akan mengantarkan kita menuju alam selanjutnya. Karena apapun yang kita miliki di kehidupan saat ini, barang-barang yang mewah, barang-barang yang berharga, itu semua akan kita tinggalkan. Tetapi hanya kebajikanlah yang akan kita bawa. Oleh karena itu, apa yang kita kumpulkan di kehidupan saat ini pada akhirnya harus kita tinggalkan. Tetapi kebajikan yang kita lakukan di kehidupan saat ini pada akhirnya akan menemani kita. Oleh karena itu, sesekali gunakanlah waktunya untuk
melakukan kebaikan. Gunakanlah waktunya untuk memberi sesuatu pada orang lain. Bukan hanya mengumpulkan untuk diri sendiri, tapi juga berbagilah kepada orang lain. Karena ketika Anda berbagi kepada orang lain, itu artinya Anda mengubah harta materi menjadi harta kebajikan. Harta materi tidak akan kita bawa setelah kematian, tapi harta kebajikan akan kita bawa setelah kita kematian. Jadi apapun yang kita kumpulkan, baik itu materi-materi yang mewah, itu akan kita tinggalkan. Tetapi apapun yang kita berikan, meskipun itu kecil kepada orang lain, itu berubah menjadi harta kebajikan yang akan menemani kita. Maka dari itu, gunakanlah kehidupan saat ini dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Karena yang jelas kematian itu pasti, tetapi kehidupan ini belumlah pasti. Jadi kita tidak bisa menentukan kehidupan ini kapan akan berakhir. Maka dari itu, saya ingatkan kembali, gunakanlah kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Karena semakin hari semakin kita menua, bukannya kita menjauh dari kematian, tetapi adalah kita semakin mendekat dengan kematian. Kalau semakin hari semakin kita menua, kita lalai untuk melakukan kebaikan, maka jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan siapapun ketika pada akhirnya nanti harus menanggung penyesalan. Seperti halnya daun yang jatuh tidak memandang siapa mereka, tidak memandang yang tua, yang muda. Demikian juga kematian tidak memandang siapapun, baik yang tua maupun yang muda, baik yang bijaksana maupun yang tidak. Semua di mata kematian adalah sama. Lantas untuk apa kita menyombongkan diri akan kelebihan yang kita miliki, bila pada akhirnya pun juga harus kita tinggalkan? Lantas untuk apa kita berbangga diri atas harta yang telah kita miliki, hingga pada akhirnya harta tersebut pun harus kita tinggalkan juga? Lantas untuk apa kita menyombongkan diri atas rupawan dan kecantikan yang kita miliki, hingga pada akhirnya ketika kematian datang, kecantikan, harta, kekayaan tidak bisa menyelamatkan kita dari kematian. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari jerat kematian, yang bisa membuat diri kita bisa melalui kematian dengan baik, dengan bahagia, adalah kebijaksanaan dan juga bekal kebajikan yang kita miliki. Maka dari itu, janganlah untuk berbuat baik dan memahami dhamma. Karena memahami dhamma ini akan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadapi kematian. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka yang tidak siap.